Presiden Rusia, Vladimir Putin berjanji untuk menstabilkan wilayah yang dicaplok. Pernyataan itu dilontarkannya saat Ukraina memperoleh keuntungan di sejumlah medan perang. Dalam pidatonya di depan para guru pada Hari Guru Rusia, Putin mengatakan dia akan dengan tenang mengembangkan wilayah yang dicaplok. Presiden Rusia itu mengumumkan pencaplokan Luhansk, Donetsk, Zaporizhia dan Kherson minggu lalu setelah memproklamirkan referendum yang tidak diakui secara internasional. Janjinya datang ketika Ukraina merebut kembali desa-desa di Luhansk dan Kherson. Kiev telah mengontrol bagian penting dari dua wilayah lainnya, dan telah membuat keuntungan baru-baru ini di Donetsk. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia akan merebut kembali wilayah yang telah hilang itu. Tetapi Andrei Kartopolov, Ketua Komite Pertahanan Duma Negara Rusia, mengatakan dengan tegas kepada media pemerintah bahwa Rusia perlu berhenti berbohong tentang apa yang terjadi di medan perang, dengan mengatakan bahwa warga Rusia tidak bodoh. Sekedar informasi, Duma adalah lembaga legislatif majelis rendah dari Majelis Federal Rusia, sedangkan majelis tinggi mereka adalah Dewan Federasi. Markas besar Duma terletak di pusat kota Moskwa, beberapa langkah dari lapangan Manesnaya. Anggotanya disebut sebagai deputi. Duma negara menggantikan Majelis Agung Uni Soviet pada tahun 1993 sebagai hasil dari konstitusi baru yang diperkenalkan oleh Boris Yeltsin setelah krisis konstitusional Rusia tahun 1993, dan disetujui oleh rakyat Rusia dalam sebuah referendum. Kembali ke rencana Putin yang tampaknya akan berat terlaksana karena Serhiy Haidai, gubernur Ukraina wilayah Luhansk yang didukung Rusia, mengatakan kepada BBC pada hari Rabu bahwa 6 desa di wilayah itu telah direbut kembali dari tangan Rusia. Dan Presiden Zelensky kemudian mengatakan Ukraina telah membebaskan 3 desa lagi di wilayah selatan Kherson. Itu terjadi setelah serangkaian keuntungan di Kherson pada hari sebelumnya, termasuk desa kunci yang strategis Davydivbrid. Rusia masih bekerja keras untuk memobilisasi pasukan cadangan, setelah Putin mengumumkan panggilan dari 300.000 orang yang telah menyelesaikan wajib militer pada bulan lalu. Tetapi Putin terpaksa menarik kembali sejumlah kelompok yang direkrut, setelah mendapatkan sikap penentangan sangat kuat dari pihak oposisi dan aksi protes marak di Rusia menentang langkah tersebut.